Hai, apa kabar? Balik lagi bersama gue Septian. Kalau kalian yang baru banget ngelihat channel ini atau ngeklik channel ini, please subscribe. Oke, di kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang berkaitan dengan presiden. Kalau kita bahas presiden kan dikasih fasilitas, yaitu tempat tinggal yang cukup ketat, yaitu istana kepresidenan. Istana Kepresidenan adalah bangunan resmi yang digunakan untuk kediaman presiden yang memiliki pengamanan yang cukup ketat dan juga bisa dipakai untuk menerima tamu negara. Indonesia memiliki 6 istana kepresidenan yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di Jawa ada Istana Merdeka dan Istana Negara yang terdapat di Jakarta, Istana Cipanas yang terdapat di Cipanas, Istana Bogor yang terdapat di Bogor, dan Istana Gedung Ageng di Yogyakarta. Kalau di Bali terdapat Istana Tapak Siring. Istana Kepresidenan identik dengan kata megah dan ketat. Siapa sangka jika Istana Kepresidenan juga mempunyai kisah mistis. Inilah cerita dari mistis Istana Kepresidenan. Yang pertama, Istana Gedung Ageng Yogyakarta. Seperti kita ketahui, Indonesia beberapa kali pindah ibu kota. Salah satunya ada di Yogyakarta yang dibangunlah suatu Istana Kepresidenan pada tahun 1832. Istana ini cukup banyak cerita mistis. Konon banyak orang sekitar yang merasakan aura mistis tersebut. Salah satunya mereka mendengar suara pasukan tentara baris berbaris yang pas dilihat tuh udah nggak ada. Sebenarnya tuh nggak ada. Orang pikir itu adalah arwah dari tentara-tentara. Yang kedua, Kamar Bung Karno. Istana Merdeka yang dulunya dikenal dengan Istana Gambir, ternyata siapa sangka memiliki sisi angker juga. Salah satunya adalah Kamar Bung Karno yang sangat disegani untuk dimasuki orang. Bahkan Ibu Megawati yang anaknya sendiri segan untuk masuk ke dalam Kamar Bung Karno. Namun ada satu yang berani, yaitu Presiden Jokowi, yang dia menyampaikan kalau dia itu nggak ngerasain apa-apa dan tidak diganggu oleh makhluk astral. Yang ketiga adalah lantai 4 Istana Merdeka. Sudah jadi rahasia umum kalau istana ini dikenal angker. Mungkin karena usianya sudah tua ya. Anak dari mantan Presiden Gus Dur pernah menyatakan kalau dirinya diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Bahkan ada satu ruangan yang sangat ditakuti, yaitu lantai 4. Bahkan petugas pembersih pun enggan masuk ke kamar itu. Kemudian kebijakan Pak Gus Dur untuk membuka pintu lantai 4 untuk kalangan umum menghilangkan rasa mistis yang terdapat di lantai 4. Sebenarnya kalau misalkan di lantai-lantai tinggi itu sebenarnya biasanya emang sering sih. Buktinya kalau misalkan contoh dulu di sekolah gue, kayaknya kalau seandainya lantai paling tinggi itu emang paling ditakutin karena jarang dijamah orang mungkin ya. Yang keempat adalah Ki Hujan, si pohon besar yang terdapat di istana. Pohon ini itu lebih tua 3 tahun dari istana. Pohon ini tuh dianggap mistis karena dia tuh nggak ditebang sama kayak yang pohon-pohon yang lain. Menurut gue sih karena ini pohonnya lebih bagus, atau pohon ini tuh punya banyak sejarah, jadi kayak ya udahlah didiemin aja gitu. Tapi pas gue cari-cari, emang pohon Ki Hujan ini tuh kayak
jadi bahan pembicaraan kalau pohon ini tuh angker. Padahal sih menurut gua yang bagus pohonnya. Yang kelima, Istana Bogor. Di kasus yang terakhir ini yang sering banget gue datangin Istana Bogor karena dekat kampus. Gue nggak tahu ya mistisnya dari mana, tapi itu istana emang adem banget sih. Kayak lu kalau di pinggir-pinggir itu aja udah kayak nikmat banget. Siapa sangka istana yang menyerupai gedung putih US ini memiliki kisah yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, bangunan yang awalnya milik dari pemerintahan Hindia Belanda telah jatuh ke tangan Indonesia dan menjadi tempat kediaman presidenan. Gedung ini tidak lepas dari hal-hal mistis yang diakui oleh mantan ibu negara yaitu Hartini Soekarno yang mengakui kalau istana ini dihuni oleh makhluk astral. Kayak sebenarnya kalau seandainya gedung-gedung kayak gedung-gedung lama gitu kayaknya nggak asing lagi deh kalau misalkan seandainya udah dihuni-huni kayak gitu. Tergantung kitanya baik atau enggak. Ada sih tempat yang dulunya sering banget dibilang kata itu serem, tapi pas gua sama temen-temen gua datang kayak biasa aja. Ya itu yang tadi sekian cerita dari gua yang tentang istana, kisah-kisah mistis dari istana kepresidenan di Indonesia. Kalau kalian suka boleh di like and comment. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian yang pengen ngikutin gue di Instagram, ada di deskripsi box. Terima kasih banyak dan arigatou gozaimasu.